selamat malam semuanya. Maaf, saya berdosa dengan di malam-malam gitu. Dan di sini saya menjelaskan kemudian stratifikasi sosial dan definisi menurut para ahli. Itu yang pertama. Stratifikasi adalah penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan tertentu. Menurut etimologis, bahasa stratifikasi berasal dari bahasa Yunani, yakni stratum, yang berarti lapisan. Menurut para ahli, ada dua orang yang menunjukkan pendapatnya, yaitu yang pertama menurut Orton dan Hull. Menurut beliau, stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yang kedua, menurut Suryono Sutanto, stratifikasi sosial ialah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Jadi menurut saya adalah stratifikasi adalah perubahan ataupun perbedaan yang terjadi dalam masyarakat yang digolongkan dalam berbagai lapisan atau tingkatan-tingkatan. Misalnya penggolongan orang miskin sama orang miskin, misalnya penggolongan orang kaya gitu. Seperti di sekolah ada yang namanya kelas 1, ada yang namanya kelas 2. Pokoknya stratifikasi itu adalah penggolongan masyarakat berdasarkan tingkatan. Jadi kesimpulannya adalah penggolongan. Yang kedua adalah stratifikasi yang pernah terjadi di lingkungan tempat tinggal adalah penggolongan antara suku. Misalnya ada penggolongan suku antar daerah, ada penggolongan marga. Misalnya di kampus itu Universitas Kebumen ada penggolongan organisasi antara daerah. Sebagai contohnya adalah di Universitas Kebumen itu adalah ada penggolongan kelompok organisasi antara jurusan, ada visi, misalnya ada fisik, ada SKN dan sebagainya. Ada juga penggolongan antara organisasi daerah seperti IMSIL, Ikatan Mahasiswa Sipil, ada juga IMSU, Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara, dan ada juga Nadia, Himpunan Mahasiswa Adia Aceh Barat, dan lain-lain. Jadi hanya golongan-golongan tertentu yang bisa termasuk bagian dari organisasi tersebut. Yang ketiga adalah perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap sosial dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu adalah termasuk dari perubahan sosial, termasuk pengertian perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli ada dua macam. Menurut para ahli itu diantaranya yang pertama Samuel Kuning. Menurut Samuel Kuning, perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Menurut Kingsley Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah perubahan sosial itu yang ada pada masyarakat yang dapat dipengaruhi dalam berbagai masyarakat, dalam berbagai faktor-faktor. Tadi disebutkan di sini adalah ada internal dan eksternal. Internal itu adalah termasuk dari perubahan-perubahan dari dalam atau faktor-faktor dalam, sedangkan eksternal adalah faktor dari luar. Misalnya perubahan-perubahan yang ditiru dari daerah-daerah lain. Yang keempat, jenis-jenis faktor yang mendukung dan menghambat perubahan sosial. Faktor penghambat
dapat dibagi menjadi dua macam. Ada faktor dari dalam atau internal, seperti yang kita bilang tadi, ada internal, faktor dalam. Dan dapat dibagi menjadi 4 jenis. Dari keempat jenis itu diantaranya adalah perubahan jumlah penduduk. Itu peningkatan perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Yang kedua, adanya penduduk baru. Misalnya ada penduduk baru yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial. Yang ketiga, ada pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik ini termasuk adalah masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan itu adalah seperti peperangan, seperti demo di setiap daerah. Seperti kemarin kan ada situ pelanggaran HAM, di mana mahasiswa melakukan aksi di berbagai kantor pejabat. Yang kedua adalah faktor dari luar atau eksternal. Faktor dari luar itu dapat dibagi berbagai macam. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam misalnya gempa, longsor. Nomor dua ada perang. Misalnya perang antara suku-suku, antara daerah-daerah. Itu perang itu mendapat kuasa sendiri, untuk mendapatkan kegunaan sendiri. Yang ketiga, pengaruh budaya masyarakat lain, seperti munculnya proses imitasi yang bisa menggeser eksistensi budaya asli. Itu pengaruhnya adalah pengaruh dari barat. Misalnya pengaruh dalam masyarakat adalah anak-anak muda sekarang, yaitu di mana anak-anak muda sekarang ada yang meniru berbagai gaya rambut di daerah lain. Ini ada daerah orang barat, ada pakai tato. Yang jenis kedua adalah faktor penghambat. Faktor penghambat ini adalah ada berbagai macam, ada 8 macam. Itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Artinya adalah kurang bergaul atau kurang menggali informasi atau kurang mengumpul gitu. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Misalnya pengetahuan itu menyangkut tentang pendidikan. Adanya pemikiran masyarakat yang masih tradisional. Artinya adalah pemikiran yang masih belum terbuka. Pemikiran dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Terdapat kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest. Yang termasuk kepentingan yang tertanam itu adalah kepentingan berindividu, kepentingan pergolongan yang untuk menyatu kepentingan diri sendiri yang tertanam kuat. Kekhawatiran terhadap goyahnya. Yang kelima, kekhawatiran terhadap goyahnya integrasi budaya. Yang termasuk di sini adalah kurang percaya diri, tidak kuat rasa toleransi. Yang keenam adalah prasangka terhadap hal asing, yaitu perasaan menduga-duga dan tidak mempercayai orang lain, hal lain. Yang ketiga adalah hambatan ideologis, yaitu keterlambatan tentang pemikiran tentang perubahan, yaitu belum ada perkembangan pemikiran. Yang ke-9 ada kebiasaan masyarakat. Yang termasuk kebiasaan adalah yang tidak pernah berubah dari dulu, yang tidak pernah ada hal baru gitu. Ada kebiasaan itu yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Nomor 5 adalah perubahan sosial di sekitar tempat tinggalku. Perubahan sosial itu di daerahku seperti di kampung aku ada berbagai macam. Ada yang termasuk ada konflik, ada yang termasuk dari dulu yang
dari dulu ada buta huruf, sekarang udah bisa membaca. Habis itu yang dulu jalannya rusak sekarang udah dibangun oleh pemerintah, itu termasuk perubahan-perubahan sosial. Misalnya daerahku sepi, apa kantor-kantor desa gitu, itu sudah sekarang udah lengkap gitu. Nomor 6, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Yang termasuk di sini adalah rasa keanggotaan, yang berinteraksi, yang berhubungan erat, ada rasa persaudaraan. Definisi sosial dikemukakan oleh dua orang para ahli. Yang pertama, Surjono Sukanto mendefinisikan kelompok sosial sebagai himpunan atau satu kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan dan mereka saling mempengaruhi secara timbal balik. Menurut Robert Camerton, menyatakan bahwa kelompok sosial adalah kelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Jadi kesimpulannya adalah kelompok sosial ini termasuk kelompok-kelompok orang yang berhubungan erat, yang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau aturan-aturan adat, yang saling berinteraksi, berhubungan dengan matang, yang kuat toleransi, kuat rasa persaudaraan. Yang ketujuh adalah syarat-syarat kelompok sosial. Syarat-syarat kelompok sosial ada berbagai macam. Yang pertama, punya struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok bergantung pada anggotanya yang mempunyai dan melaksanakan perannya. Yang kedua, punya norma dan kaidah yang mengatur hubungan di antara anggota kelompok. Yang termasuk di sini adalah punya norma ini adalah punya aturan yang dilanggar akan dikenakan sanksi. Yang ketiga adalah punya perilaku yang kurang lebih hampir sama. Itu ada perilaku yang agak sama, yang saling menyetujui pendapat orang lain untuk kepentingan bersama. Yang terakhir adalah punya sistem tertentu dan selalu berproses. Itu selalu aktif baik dalam organisasi ataupun hal-hal lainnya. Yang kedelapan adalah dalam ilmu sosiologi, konflik sosial dan kekerasan tidak bisa dipisahkan sebagai bentuk dari adanya gejala sosial yang dalam kehidupan masyarakat. Jadi pengertiannya adalah konflik sosial dan kekerasan itu tidak boleh dipisahkan, saling terikat satu sama lain. Di sini saya menjelaskan perbedaan konflik dan kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988, konflik adalah percecokan atau perselisihan, pertentangan di antara orang, perorangan atau kelompok. Sedangkan kekerasan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jadi di sini adalah konflik adalah perselisihan atau masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan kekerasan adalah hasil dari pertentangan tersebut. Akibat-akibat dari pertentangan tersebut adalah misalnya ada luka, ada kerusakan fisik, ada pembunuhan, ada begal, itu termasuk dalam kekerasan. Misalnya ada penganiayaan. Yang kesembilan, menurut pandangan sosiologi, perdamaian adalah kondisi di mana ada masyarakat bisa hidup secara berdampingan, meskipun masyarakat tersebut mempunyai perbedaan. Jadi, perdamaian adalah rasa dalam suatu masyarakat itu yang baik-baik saja, yang tidak terjadi masalah seperti konflik, seperti yang kita bilang tadi, buat merasa persaudaraan. Ada masalah satu diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan,
sehingga tidak menimbulkan hukum dan aturan-aturan tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih.